Psikologi Sehari mempersembahkan. Pernah gak sih kamu ngerasa kok kayaknya hidup di zaman sekarang serba ada, serba gampang, tapi mental malah makin capek? Nah, kali ini kita bakal bongkar 7 prinsip hidup yang bisa ngebangun mental baja khusus buat kita-kita Gen Z. Coba deh bayangin, internet super cepet, hiburan ada terus, informasi apapun tinggal klik doang. Kalau dipikir-pikir, hidup kita ini paling nyaman dibanding generasi sebelumnya. Tapi, anehnya, di balik semua kemudahan itu, banyak dari kita yang justru ngerasa paling capek secara mental. Ini kan sebuah paradoks yang aneh banget ya. Jadi, kenapa bisa gitu? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kemudahan fisik malah jadi beban mental buat kita? Yuk kita coba cari tahu bareng-bareng akar masalahnya. Oke, salah satu biang keroknya ya, dunia yang geraknya super cepat, apalagi di media sosial. Setiap kali kita scroll, yang kita lihat itu kan panggung terbaik hidup orang lain. Liburan mereka yang keren, pencapaian karir, hubungan yang kelihatannya sempurna. Tanpa sadar, kita jadi ngebandingin dapur kita yang berantakan sama panggung mereka yang udah rapi. Hasilnya, kita jadi ngerasa ketinggalan. Tapi tunggu dulu. Ini bukan berarti Gen Z itu generasi yang lemah. Sama sekali bukan. Masalahnya lebih ke kita ini nggak pernah dibekali alat yang pas buat ngadepin badai informasi dan perbandingan konstan ini. Nah, sekaranglah waktunya kita ngebangun toolkit mental itu. Oke, langkah pertama adalah kita harus bisa ngebangun filter. Kita bakal bahas 2 prinsip awal yang fokusnya adalah untuk menyaring semua gangguan dari dunia luar. Tujuannya biar kita bisa fokus sama apa yang benar-benar penting. Sip. Prinsip nomor 1, coba deh anggap energi mental kamu itu kayak baterai HP pas baru bangun tidur. 100%. Nah, pertanyaannya, baterai yang berharga itu mau kamu pakai buat apa aja hari ini? Setiap hari, kita tuh dibanjiri sama komentar nyinyir, opini yang gak kita minta, sama drama-drama online yang gak ada abisnya. Kalau kita nanggepin semuanya, ya baterai mental kita bisa langsung habis sebelum makan siang. Kekuatan sejati itu bukan berarti jadi cuek, tapi tentang secara sadar memilih mana yang pantas dapat perhatian kita dan mana yang cukup diabaikan aja. Lanjut ya ke prinsip nomor 2. Ini nih penyakit kronis di era digital. Ngebanding-bandingin diri sendiri sama orang lain di media sosial. Media sosial itu bikin hidup seolah-olah kayak lomba lari, di mana semua orang lari di lintasan yang sama. Padahal kenyataannya hidup itu lebih mirip kayak mendaki gunung. Tiap orang punya jalurnya sendiri, kecepatan sendiri, dan pemandangan yang dinikmati juga beda-beda. Ada yang nyampe puncak di umur 25, ada yang di umur 45. Dua-duanya sama-sama hebat. Jadi udah, fokus aja sama pendakianmu sendiri, gak usah ngeliatin jalur orang lain. Oke, filter buat dunia luar udah kita pasang. Sekarang, waktunya kita masuk ke dalam diri kita sendiri. Yuk kita bahas 3 prinsip berikutnya buat ngebangun fondasi mental yang kokoh dari dalam. Coba deh, berhenti sebentar dan pikirin ini. Dari semua hal yang bikin kamu cemas hari ini, berapa banyak sih yang benar-benar ada di bawah kendali kamu? Cuaca, omongan orang lain, atau mungkin kemacetan di jalan? Nah, ini dia prinsip ketiga. Kita emang gak bisa ngontrol ombak, tapi kita selalu bisa belajar buat berselancar. Hidup bakal selalu ngasih kita masalah dan kejutan. Stres itu muncul pas kita mati-matian nyoba ngontrol hal yang gak bisa kita kontrol. Kekuatan sejati itu ada pas kita bisa bilang, oke, masalahnya datang. Sekarang, gimana cara terbaik gue buat ngerespon ini? Pilihan respon itulah satu-satunya superpower yang kita punya. Lanjut, prinsip keempat ini mungkin kedengarannya agak aneh. Lupakan motivasi. Serius, banyak orang nunggu mood atau rasa pengen buat olahraga, belajar, atau kerja. Masalahnya motivasi itu kayak api unggun. Bisa nyala terang banget tapi gampang padam juga, cuma kena angin sepoi-sepoi. Motivasi itu cuma buat langkah awal aja. Tapi disiplin, disiplin itulah mesin yang bikin kita terus jalan sampai tujuan. Orang-orang yang berhasil itu nggak nunggu mood datang. Mereka ngebangun kebiasaan. Mereka tetap olahraga pas lagi males. Mereka tetap kerja pas lagi capek. Itulah yang namanya disiplin. Oke, prinsip kelima, coba deh berteman sama kesendirian. Di dunia yang online 24 jam dan penuh notifikasi, sendirian itu sering dianggap aneh atau bahkan menyedihkan. Tapi gimana kalau kita lihat kesendirian itu sebagai sebuah kekuatan? Gini poinnya, sendirian itu nggak sama dengan kesepian. Kesendirian itu adalah waktu kita buat recharge mental, waktu dimana kita bisa dengerin suara hati kita sendiri tanpa keganggu sama berisiknya dunia luar. Ide-ide brilian dan keputusan-keputusan besar dalam hidup seringkali lahir dari momen-momen hening saat kita cuma bareng sama diri kita sendiri.
Nah, kita udah sampai di 2 prinsip terakhir nih. Bagian ini tuh intinya adalah soal mengubah cara pandang kita terhadap 2 hal yang paling ditakutin banyak orang, kegagalan dan tantangan hidup. Prinsip ke-6, lihat kegagalan itu sebagai biaya kuliah, bukan akhir dari dunia. Di media sosial kan semua orang pamer piala dan kesuksesan. Akibatnya, satu kegagalan kecil aja bisa bikin kita ngerasa kayak orang paling gagal sedunia. Padahal, orang yang mentalnya kuat itu tahu kalau setiap kesalahan itu adalah data. Itu adalah petunjuk berharga tentang apa yang perlu diperbaiki dan apa yang nggak boleh diulang lagi. Dan ini dia prinsip ke-7, prinsip pamungkas yang bisa mengubah cara kita mandang hidup. Kita tuh sering banget kejebak sama pikiran, nanti kalau udah lulus, nanti kalau udah dapat kerja, nanti kalau udah kaya, pasti hidup jadi gampang. Sayangnya itu cuma ilusi. Kenyataannya, setiap level kehidupan itu punya musuh terakhirnya sendiri. Masalah itu nggak akan pernah hilang, cuma level kesulitannya aja yang naik. Jadi, tujuan kita itu bukan nunggu permainannya jadi gampang. Tujuan kita adalah naikin level diri kita sendiri supaya jadi lebih kuat. Karena saat karaktermu makin kuat, musuh di level-level awal bakal kerasa gampang banget. Oke, 7 prinsip udah kita bahas semua. Terus, apa inti dari semua ini? Gimana cara kita mengubah teori-teori ini jadi kenyataan di hidup kita? Ingat ya, kekuatan mental itu bukan sesuatu yang kamu punya atau nggak punya dari lahir. Ini tuh kayak otot. Keterampilannya harus dilatih terus-terusan. Setiap kali kamu milih buat gak peduli sama komentar negatif, setiap kali kamu tetap ngerjain tugas meskipun lagi ngamut, kamu itu sebenarnya lagi ngelakuin satu set latihan di gym mental kamu. Ini semua soal progres kecil yang kita buat setiap hari. Sebagai penutup, aku punya satu tantangan kecil buat kamu. Coba lihat lagi ke-7 prinsip tadi, jawab jujur sama diri sendiri, mana satu prinsip yang paling kamu butuhkan saat ini. Pilih satu aja. Terus, fokuslah buat ngelatih prinsip itu selama seminggu ke depan. Karena ngebangun mental baja itu gak perlu dimulai dengan langkah raksasa kok. Cukup satu langkah kecil yang konsisten. Jadi, apa langkah pertamamu?